Selamat pagi, Bu Rizky Nisfiramdini selaku dosen pengampu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Adapun topik yang akan kami bahas adalah evaluasi multisimplisia, metode ekstraksi dan screening. Perkenalkan, nama saya Rina Tiara Sari yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya ada Ananda Setiawati sebagai notulen, Desti Ayu Fadilah, Dwi Putra Erlangga, dan Juniko Rizky Arido. Next. Sebelumnya, bunga telang atau Clitoria ternatea adalah tumbuhan dengan sifat antioksidan. Studi fitokimia pada Therum Clitoria ternatea L menyatakan bahwa tumbuhan tersebut memuat tanin, karbohidrat, saponin, alkaloid, triterpenoid, flavonoid, dan steroid. Menurut hasil beberapa pengujian, Clitoria ternatea mempunyai efek farmakologi seperti antimikroba, antiparasit, antiinflamasi, antioksidan, antidepresan, dan antidiabetes, serta dapat berperan sebagai sistem saraf. Bunga telang mempunyai potensi antitumor yang dikarenakan mengandung flavonoid yang mengandung kaempferol yang mempunyai potensi tersebut. Bunga telang Clitoria ternatea memuat zat antiproliferatif yang mampu mencegah proliferasi sel kanker. Next. Di sini terdapat identifikasi simplicia, yaitu untuk nama tanaman bunga telang, nama latin Clitoria ternatea, kerajaan Plantae, Decivi Magnolipitia, kelas Magnolipyopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, dan genus Clitoria. Terdapat pengamatan organoleptis, yaitu dari segi bentuk, memiliki bentuk pipih, berwarna ungu, untuk rasa memiliki rasa hambar, dan aroma beraroma khas bunga. Next. Untuk pengamatan mikroskopis mempunyai beberapa langkah, yaitu pertama blender simplicia hingga menjadi serbuk, kemudian ayak simplicia agar ukurannya sama, ambil sedikit simplicia serbuk, lalu letakkan di atas objek gelas, dan ditetesi aquades, kemudian ditutup dengan cover objek gelas, dan diamati dengan mikroskop menggunakan perbesaran 100x dan 400x. Di samping adalah hasil pengamatan mikroskopis simplicia bunga telang yang menggunakan mikroskop. Pada fragmen pertama, yaitu ditemukan sel epidermis atau lapisan luar yang melindungi bunga, biasanya terdiri dari sel-sel epidermis yang rapat. Kemudian yang kedua, ada stomata, struktur berupa pori-pori kecil pada epidermis yang berfungsi untuk pertukaran gas. Kemudian jaringan vaskular, terbentuk xilem dan floem yang berfungsi untuk transportasi air, mineral, dan nutrisi. Kemudian selanjutnya sel-sel pigmen, sel-sel yang mengandung pigmen antosianin yang memberi warna biru atau ungu pada bunga telang. Selanjutnya penyampaian materi kepada Ananda Setiawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada kadar sari larut. Untuk perhitungannya dengan cawan kosong 39,21 gram dan bobot awal simplisianya 1 gram, kemudian cawan plus airnya 49,38 gram, dan dilakukan pemanasan sebanyak 3 kali didapatkan bobot terakhir 39,17 gram. Untuk kadar sari larut etanolnya, cawan kosong 39,21 gram, bobot awal simplisia 1 gram, cawan plus etanol 49,96 gram, dan dilakukan pemanasan 1 kali selama 10 menit dengan langsung kering. Untuk susut pengeringan, parameter non-spesifik, berat simplisia sebelum dan dipanaskan 250 gram, dan sesudah dipanaskan 186 gram. Untuk perhitungan susut pengeringan, berat awal segarnya 1 kg dibagi 1000 gram, kemudian setelah dijemur, berat awal dikali persentase kehilangan berat. Kemudian susut pengeringannya 100% dibagi 250 gram, kemudian dikurang 186 gram, dibagi 250 gram, dan dikali 100% dengan hasil akhirnya 0,256%. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah penjelasan tentang parameter spesifik golongan saponin dan tanin. Kepada Desti Ayu Fadila, dipersilahkan. Mohon maaf moderator, untuk Desti Ayu Fadila kemungkinan terpental di Zoom.
Selanjutnya saya yang akan melanjutkan. Untuk golongan saponin, langkah pertama yaitu simplisia yang sudah menjadi serbuk ditambahkan air dan dipanaskan kemudian disaring. Setelah larutan dingin, masukkan larutan ke dalam tabung, reaksi dan kocok sekuat-kuatnya selama 30 detik. Untuk uji saponin dari sampel larutan simplisia, bunga telang membentuk busa teridentifikasi mengandung saponin. Bisa teman-teman lihat untuk hasil praktikum uji saponinnya. Kemudian untuk golongan taninnya, langkah pertama yaitu serbuk simplisia ditambahkan air dan direbus dan disaring. Kemudian masukkan ke dalam 3 tabung reaksi. Untuk tabung reaksi yang pertama ditambahkan besi 3 klorida. Untuk yang kedua ditambahkan gelatin 1%, dan tabung ketiga ditambahkan fraksi TSNI dan dipanaskan di dalam air. Dari ketiga tabung reaksi, hanya tabung 1 yang menunjukkan perubahan warna menjadi biru, sehingga dari sampel menunjukkan bahwa sampel mengandung tanin dengan hasil positif. Selanjutnya parameter spesifik golongan kuinon dan monoterpen sesquiterpen. Kepada Dwi Putra Erlangga, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan golongan kuinon. Ambil serbuk simplisia, kemudian panaskan dengan air, lalu disaring. Ambil filtrat sebanyak 2 mili dan tambahkan NaOH sebanyak 5 tetes. Dari uji golongan kuinon, filtrat bunga telang tidak menunjukkan warna merah jingga jadi dapat disimpulkan bunga telang tidak mengandung senyawa kelompok tanin. Ini untuk hasilnya. Dan yang selanjutnya, golongan sesquiter. Pertama-tama ambil 1 gram sampel, kemudian maserasi dengan heksana selama 30 menit, tutup rapat dan disaring. Setelah itu ambil filtrat sebanyak 2 mili dan uapkan di atas cawan penguap hingga kering. Teteskan reaksi vanilin sulfat pada residu dari pinggir cawan. Dan untuk reaksi ini terbentuk perubahan warna sehingga menunjukkan bahkan mengandung nyawa monopenoid dan sesquiterpenoid. Dan ini untuk hasilnya. Terima kasih. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Juniko Rizky Arido. Kepada Juniko dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan. Dapat disimpulkan dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan bahwa simplisia bunga telang memiliki senyawa antosanin yang dapat mengurangi kekakuan pembuluh darah arteri sehingga bisa melancarkan aliran darah. Lalu pada uji mikroskopik dapat disimpulkan bahwa fragmen 1 epidermis, 2 stop mata, 3 jaringan vaskular, 4 sel-sel pigmen. Hasil pada susut pengeringan menunjukkan positif, yaitu 0,2256%, di mana standar itu memenuhi syarat yang berlaku, yaitu kurang dari 10%. Ada pula screening fitokimia yang terbagi atas golongan saponin, fenol, kuinon, dan monopenen. Pada screening fitokimia, sampel menunjukkan positif saponin karena sampel membentuk busa. Pada uji screening fitokimia tanin, hasil positif ditunjukkan oleh filtrat atau sampel yang ditetesi oleh larutan besi sehingga menunjukkan warna biru sampai hitam yang menunjukkan adanya tanin dan polifenol alam. Sedangkan pada larutan filtrat yang ditetesi gelatin 1% tidak menunjukkan adanya perubahan atau negatif sama dengan larutan ketiga yang ditambahkan setisi menunjukkan negatif karena tidak terbentuk endapan merah muda. Pada hasil pengamatan fitokimia kuinon menunjukkan hasil negatif. Lalu pada screening monoterpen
terpen menunjukkan hasil positif karena terjadi perubahan warna setelah ditetesi vanilin asam sulfat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya adalah screening fitokimia. Next. Screening fitokimia merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak tanaman. Screening fitokimia dilakukan dengan menggunakan reagen pendeteksi golongan senyawa seperti flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, terpenoid, dan lain-lain. Sampel yang ingin diuji terlebih dahulu dimasukkan dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan reagen pendeteksi. Perubahan yang terjadi pada ekstrak akan menentukan kandungan senyawa yang terkandung dalam ekstrak tanaman tersebut. Next. Pada tahapan screening fitokimia, yang pertama yaitu pemeriksaan alkaloid. Serbuk simplicia dibasahkan dengan amonia 25%, kemudian ditambahkan kloroform. Larutan kloroform dikocok kuat dengan HCl2N hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan asam diambil lalu dibagi menjadi 3 bagian dan diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, bagian pertama digunakan sebagai belangko atau pembanding. Kemudian yang kedua ditambahkan reaksi Mayer. Jika menghasilkan kekeruhan atau endapan berwarna putih menunjukkan adanya alkaloid. Kemudian yang ketiga ditambahkan reaksi Dragendorf. Jika terbentuk kekeruhan atau endapan berwarna jingga kekuningan atau merah bata menunjukkan adanya alkaloid. Next. Untuk pemeriksaan flavonoid, ditambahkan serbuk magnesium, asam klorida, dan amil alkohol. Kemudian dikocok kuat, diamkan hingga terbentuk 2 lapisan. Jika terbentuk warna kuning, jingga, atau merah pada lapisan amil alkohol, menunjukkan adanya flavonoid. Untuk lebih memudahkan pengamatan, sebaiknya dibandingkan dengan belangko. Untuk selanjutnya, saponin dan quinon akan disampaikan oleh Juniko. Kepada Juniko dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan tentang pemeriksaan saponin. Serbuk simplicia ditambahkan air, dipanaskan lalu disaring. Setelah dingin, fitrat dalam tabung reaksi dikocok kuat selama 30 detik. Pembentukan busa sekurang-kurangnya setinggi 1 cm dan per senti selama 10 menit serta tidak hilang setelah penambahan 1 tetes asam klorida encer menunjukkan bahwa dalam simplicia terdapat saponin. Untuk pemeriksaan kunion, serbuk simplicia dipanaskan dengan air, kemudian disaring, filtrasi ditetesi dengan larutan NaOH, terbentuknya warna kuning hingga merah, menunjukkan adanya senyawa kelompok kunion. Selanjutnya pemeriksaan tanin atau polifenolat. Serbuk simplicia ditambahkan air, dipanaskan, kemudian disaring, filtrat dibagi 3 bagian dan diperlukan sebagai berikut. 1. Bagian 1, filtrat ditetesi larutan besi 3 klorida, terbentuknya warna biru hitam menunjukkan adanya tanin dan polifenolat alam. Yang kedua, filtrat diuji ulang dengan penambahan larutan gelatin 1%, adanya endapan putih menunjukkan adanya tanin. Bagian ketiga, filtrat ditambahkan reaksi Stetsny, kemudian dipanaskan dalam penangas air, terbentuknya endapan merah muda. Menunjukkan adanya tanin katekat. Selanjutnya endapan disaring, filtrasi dijenuhkan dengan natrium asetat dan ditambahkan beberapa tetes larutan besi klorida. Terbentuknya warna biru tinta menunjukkan adanya tanin galat. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya tahapan screening fitokimia steroid dan sesquiter yang akan disampaikan oleh Dwi Putra Erlangga. Kepada Dwi Putra dipersilahkan. Baik, di sini saya akan
menjelaskan tentang pemeriksaan steroid dan monoprotorpen atau sesquiterpen. Pemeriksaan steroid atau triterpenoid simplisia dimaserasi dengan ether selama 30 menit, tutup rapat, kemudian disaring, filtrat, ether diuapkan di atas cawan penguap hingga kering. Pada residu diteteskan reaksi Lieberman-Burkhardt. Terbentuknya warna ungu menunjukkan bahwa dalam simplisia mengandung senyawa kelompok triterpenoid, sedangkan bila terbentuk warna biru hijau menunjukkan adanya senyawa kelompok steroid. Yang selanjutnya pemeriksaan monoterpen atau sesquiterpen. Simplisia dimaserasi dengan ether selama 30 menit, tutup rapat, kemudian disaring, filtrat ether diuapkan di atas cawan penguap hingga kering. Pada residu diteteskan reaksi anisaldehid, asam sulfat, atau reaksi vanilin sulfat dari pinggir cawan. Terbentuknya warna-warna menunjukkan adanya senyawa monoterpenoid dan sesquiterpenoid. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pada tujuan penelitian ini, tujuan utama dari screening fitokimia adalah untuk mengidentifikasi metabolit sekunder yang ada dalam tumbuhan. Identifikasi ini penting karena yang pertama yaitu untuk mengetahui potensi tumbuhan sebagai sumber bahan obat. Kemudian yang kedua menentukan aktivitas biologis yang mungkin dimiliki oleh senyawa-senyawa tersebut. Yang ketiga membantu dalam penelitian lanjutan untuk isolasi dan karakterisasi senyawa aktif. Kemudian yang keempat mendukung studi etnobotani yang menghubungkan penggunaan tradisional tumbuhan dengan kandungan kimiawinya. Selanjutnya, hasil alkaloid dan flavonoid akan disampaikan oleh Ananda Setiawati. Kepada Ananda dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk hasil screening fitokimia dari setiap uji yang dilakukan pada praktikum minggu lalu, yang pertama ada uji alkaloid dengan metode penambahan reagent Dragendorf atau Mayer. Untuk perubahannya terbentuknya endapan berwarna orange gelap atau kuning, untuk mana menunjukkan adanya alkaloid atau positif. Reaksi kimia alkaloid bereaksi dengan reagent Dragendorf atau kalium bismut iodida, kemudian membentuk kompleks alkaloid bismut iodida yang tidak larut dalam air. Untuk uji flavonoid dengan metode penambahan larutan NaOH atau reagent sinoda, kemudian untuk perubahannya terjadi perubahan warna menjadi kuning terang. Kemudian menunjukkan adanya flavonoid atau positif. Untuk reaksinya, flavonoid bereaksi dengan basa kuat seperti NaOH yang menyebabkan perubahan struktur flavonoid sehingga menghasilkan warna kuning. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya hasil screening uji saponin dan tanin yang akan disampaikan oleh Desti Aifadila. Kepada Desti Aifadila dipersilakan. Terima kasih moderator, yaitu uji saponin, metodenya digoyang dengan Arcuades, perubahannya terbentuknya busa yang stabil selama lebih dari 10 menit. Maknanya menunjukkan adanya saponin, reaksi kimia yaitu saponin memiliki sifat surfaktan yang menyebabkan pembentukan busa ketika dikocok dengan air. Kemudian uji tanin, metodenya penambahan larutan FeCl3, perubahannya terjadi perubahan warna menjadi biru hitam atau hijau tua. Maknanya menunjukkan adanya tanin, reaksi kimianya yaitu tanin bereaksi dengan ion besi 3 dari larutan FeCl3 membentuk kompleks besi tanin yang berwarna gelap. Hasil screening fitokimia dari setiap uji yang dilakukan yaitu uji terpenoid, metode penambahan larutan anhida, asetat, dan asam sulfat pekat. Perubahannya terjadi perubahan warna menjadi merah, biru, atau hijau. Maknanya menunjukkan adanya terpenoid. Reaksi kimianya yaitu terpenoid bereaksi dengan asam sulfat pekat dalam lingkungan anhidrat asetat membentuk produk yang berwarna spesifik. Dalam hasil praktikum kali ini menjelaskan bahwa uji saponin, steroid, dan triterpenoid dinyatakan negatif karena tidak sesuai dengan hasil yang diberikan. Dalam uji saponin tidak terjadi reaksi di mana seharusnya sampel menjadi berbusa setelah direaksikan dengan saponin. Begitu juga dengan steroid dan triterpenoid. Karena tidak terjadinya perubahan warna menjadi biru atau kehijauan.
Kesimpulan, screening fitokimia adalah metode penting untuk mengidentifikasi keberadaan berbagai metabolit sekunder dalam tumbuhan. Dalam praktikum kali ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tujuan penapisan fitokimia. Mahasiswa mampu melakukan penapisan fitokimia dari suatu simplisida tumbuhan, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tahap-tahap proses penapisan fitokimia untuk suatu golongan senyawa. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan reaksi yang terjadi pada proses penapisan fitokimia suatu golongan senyawa. Untuk hasil screening memberikan informasi awal yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan mengenai potensi farmakologis dan aplikasi lainnya dari senyawa-senyawa yang ditemukan. Dengan demikian, screening fitokimia menjadi langkah awal yang krusial dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkelanjutan. Bisa teman-teman lihat untuk dokumentasi hasil praktikumnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah metode ekstraksi. Pada kopi Y kanan dengan metode ekstraksi maserasi. Ekstraksi adalah pemisahan zat target dan zat tidak berguna, pemisahan berdasarkan perbedaan distribusi zat terlarut antara dua pelarut atau lebih yang saling bercampur. Pada umumnya, zat terlarut yang diekstrak bersifat tidak larut atau sedikit larut dalam suatu pelarut tetapi mudah larut dengan pelarut lain. Maserasi adalah pemisahan zat target dengan zat sisa menggunakan prinsip sifat polaritas pelarut yang sifat polaritasnya sesuai dengan zat target. Maserasi merupakan metode yang paling sederhana dalam pemisahan zat, yaitu dengan cara merendam bahan alam yang telah dikeringkan dalam suatu campuran pelarut. Prinsip ekstraksi dengan maserasi sama dengan ekstraksi senyawa dari zat padat dengan pelarut atau disebut dengan ekstraksi padat cair atau leaching. Proses ekstraksi akan berhenti keseimbangannya telah tercapai antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dan konsentrasi dalam simplisia. Setelah proses ekstraksi selesai, residu padat dan pelarut atau march dipisahkan dengan cara penyaringan. Selanjutnya, metode ekstraksi akan disampaikan oleh Ananda Setiawati. Kepada Ananda dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk metode ekstraksi pada praktikum minggu lalu menggunakan pelarut dapat dilakukan dengan cara panas dan dingin. Untuk cara panasnya dilakukan jika komponen yang akan diekstraksi tahan panas atau termostabil. Contohnya, yang pertama ada reflux, soffit, dikesti, infus, dan dekok. Kemudian untuk cara dingin digunakan untuk mengekstraksi komponen yang tidak tahan panas atau termolabil. Ekstraksi cara dingin digunakan untuk simplisia yang belum diketahui komponennya, sehingga belum diketahui stabilan komponennya. Contohnya maserasi isolasi. Kemudian metode maserasi untuk prosedur kerjanya, yang pertama siapkan alat dan bahan, kemudian perkecil ukuran simplisia dengan cara dipotong-potong atau tidak di blender. Timbang simplisia lalu masukkan ke dalam macerator, kemudian masukkan pelarut ke dalam macerator, aduk hingga rata dengan perbandingan 1:5A 100 gram menggunakan 500 ml pelarut. Macerator ditutup rapat, diamkan selama 24 jam dan aduk sesekali setelah 24 jam disaring. Ekstrak cair yang dihasilkan disimpan di lemari pendingin. Lakukan maserasi kedua. Masukkan pelarut yang sama dan jumlah yang sama, aduk rata lalu diamkan selama 24 jam. Melakukan hal yang sama hingga maserasi ketiga. Ekstrak yang diperoleh dikentalkan dan dipekatkan. Untuk metode semikator, yang pertama siapkan alat dan bahan, kemudian timbang simplisia sebanyak 100 gram lalu di blender menjadi serbuk, lalu masukkan ke dalam gelas beker dan tuangkan 500 ml pelarut etanol 96% ke dalam gelas beker berisi serbuk simplisia, kemudian aduk hingga homogen dan tutup dengan aluminium foil. Masukkan ke dalam bejana sonikator, lakukan selama 30 menit. Kemudian tampung dalam gelas beker, lakukan selama sebanyak 2 kali dan dikumpulkan lalu dikentalkan atau dipekatkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Selanjutnya metode reflux dan shock relatasi yang akan disampaikan oleh Juniko Rizky Arido. Kepada Juniko dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja metode reflux. Yang pertama, siapkan peralatan reflux, labu bulat dan kondensor, lalu rangkai, timbang simplisia dan siapkan pelarut. Masukkan simplisia ke dalam labu bulat dan pelarut etanol 96% dengan perbandingan sampel dan pelarut 1:5. Masukkan batu didih ke dalam labu bulat. Masukkan batu didih. Pasang labu bulat ke kondensor. Lalu pasang selang air pada kondensor, kemudian nyalakan aliran air. Nyalakan penanas air hingga mencapai suhu didih. Pelarut secara bertahap. Lakukan proses ekstraksi hingga pelarut jenuh. Saring ekstrak dan tampung pada wadah yang disediakan. Ekstrak yang diperoleh lalu diketalkan. Untuk metode soklet, yang pertama, rangkai alat soklet terdiri dari tabung sifon, labu alas bulat, penangas atau heating pendingin, balik atau kondensor. Simplisia dihaluskan hingga menjadi serbuk, di blender timbang 500 gram. Masukkan serbuk simplisia ke dalam selongsong dari kertas saring yang diameter dan ketinggiannya menyesuaikan dengan ukuran tabung sifon. Masukkan selongsong ke dalam tabung sifon, masukkan pelarut etanol 96%. Pertama, masukkan pelarut hingga batas sifon dan pelarut turun ke labu bulat. 1 siklus. Setelah pelarut turun ke labu alas bulat, masukkan pelarut hingga setengah ukuran tabung sifon. Pendingin, balik dipasang, hidupkan pemanasnya, amati dan hitung waktunya setiap siklusnya hingga proses ekstraksi jenuh. Lalu ekstrak yang diperoleh dikentalkan. Sekian saya kembalikan kepada Selanjutnya metode delok dan pemangkatan ekstrak akan dibacakan oleh Dwi Putra Erlangga. Kepada Dwi Putra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan metode dekok. Siapkan alat dan bahan yang digunakan, gelas beker, tabung ukur, spatula, dan serbuk simplisia. Timbang simplisia dan siapkan pelarut Aquades dengan perbandingan 1:5. Yang ketiga, siapkan 200 ml Aquades untuk proses pembasahan serbuk simplisia, lalu tuangkan serbuk simplisia ke dalam gelas beker. Lakukan proses pembasahan dengan diaduk rata. Yang keempat, siapkan penangas air, tunggu hingga suhu 90 derajat Celcius. Letakkan gelas beker berisi serbuk simplisia di atas penangas air selama 30 menit. Dilakukan penyaringan lalu ekstrak cair dikentalkan. Selanjutnya, hasil dan kesimpulan akan disampaikan oleh Desti Ayu Fadila. Kepada Desti Ayu Fadila dipersilahkan. Hasil dari organoleptis yaitu dari metode maserasi, bentuknya bubuk, warnanya hitam, rasanya khas, aromanya kopi, sonikasinya bubuk juga, warnanya hitam, khas dan kopi juga. Begitu juga dengan reflux, sokletasi, dan dikok. Next. Hasil remendemen ekstraknya dari maserasi itu ada berat ekstraknya 100 gram. Maserasi, sonikasi, reflux, sama soklet dekok itu berat ekstraknya sama. Maserasi sonikasinya 100 gram, reflux, soklet, sama dekoknya 10 gram. Berat wadah kosongnya di maserasi ada 57,71 gram. Kemudian berat wadah pas ekstrak sesudah penguapannya 68,58 gram. Perhitungannya 10,87%. Pada sonikasi itu berat ekstraknya 100 gram, berat wadah kosongnya 62,00 gram. Berat wadah plus ekstrak cair sebelum penguapan itu 1045 mili, berat wadah ekstrak sesudah penguapan 74,32 gram. Perhitungannya ada 12,32%. Pada reflux 10 gram, berat wadah kosongnya 24,8 gram, berat wadah ekstrak cair sebelum penguapannya 1045 mili, terus berat wadah ekstrak sesudah penguapannya 31,78,
perhitungannya 6,89%. Pada coklat 10 gram, berat wadah kosongnya 24,5 gram, berat wadah plus ekstrak penguapannya ada 25,29 gram, berat wadah ekstrak cair sebelum penguapannya 1045 mili, perhitungannya 70%. Next. Kesimpulannya, untuk memisahkan suatu senyawa kimia melalui beberapa tahap, yakni ekstraksi dengan metode maserasi, sonikator, reflux, sokletasi, dikok, dan pemekatan ekstrak. Yang kemudian nilai remendemen ekstrak yang diperoleh dari proses ekstraksi, cara panas dan dingin pada kelompok 3 yaitu 12,32%. Next. Ini hasil dokumentasinya. Terima kasih. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang hendak bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya, saya Mazir Lizina Kaisarani dari kelas reguler angkatan 2022. Untuk kelompok ya ini, izin bertanya, itu kan tadi hasil rendemen kan ada 4 tuh, dari tasi, soklatasi, terus UAE, terus sama reflux ya. Nah, dari keempat hasil perhitungan itu, mana yang tidak memenuhi persyaratan? Maksudnya kan kalau di farmakope herbal itu ada tuh susu pengeringan atau rendemen untuk persyaratan yang sebenarnya. Baik, Kak. Jadi yang ditanyakan mana yang tidak memenuhi persyaratannya, Kak, ya? Ya, benar. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Untuk pertanyaan kami tampung dulu ya, Kak. Nanti ketika sudah ada jawaban akan kami jelaskan. Terima kasih, Kak. Kami persilakan satu orang lagi untuk bertanya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Zirli. Jadi yang tidak masuk ke dalam yang tidak masuk ke dalam perhitungan, yang tidak memenuhi persyaratan itu ada soklet Kak, yang hasilnya hanya 7%. Karena seharusnya itu hasilnya lebih dari 10%. Terima kasih Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Kak Zirli. Baik, sekian presentasi hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.